Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, gimana kabarnya nih? Sehat kan? Jadi teman-teman, ternyata banyak dari teman-teman yang mendaftar CPNS dan P3K nih ya, mengeluhkan bahwa ketika mereka mendaftar itu malahan datanya tidak terdaftar ya dalam basis data Dapodik. Nah, mungkin banyak juga nih dari teman-teman yang mengalami ya. Bisa jadi malahan di antara mereka itu ada yang kadang udah 5 tahun sampai 10 tahun sebagai honorer dan sudah terdaftar di Dapodik tentunya. Tetapi ketika ingin mendaftar di akun SSC ASN BKN, jadinya malah muncul masalah ya, seperti muncul galat yang seperti ini, atau kesalahan seperti ini. Nah, jadi gimana nih solusinya? Jika kalian mengalami masalah yang sama, jawabannya itu ada di video ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali nih ya, kami akan selalu membagikan informasi penting seputar CPNS. So, silakan di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notif ketika kami mengupdate info terbaru nantinya. Oke, let's begin. Jadi misalnya gini ya, ketika teman-teman daftar di SSCSN BKN muncul galat nih. Coba kita pahami ya pernyataan yang ada di tabel galat ini. Di sini ditulis, mohon maaf data Anda tidak terdaftar pada data Dapodik ataupun tenaga honorer K2. Atau data pendidikan Anda belum divalidasi oleh Dapodik. Silakan pilih jenis seleksi lain atau menunggu proses validasi pendidikan. Jadi teman-teman, jika kendalanya begini ya, jangan buru-buru pilih seleksi yang lain dulu nih. Karena bisa aja nih ya galat ini atau tidak terdaftar ini ya disebabkan karena servernya itu lagi down. Karena kan banyak banget orang-orang yang daftar dalam satu waktu sekaligus, berhubung kan waktu pendaftarannya kan mepet. Jadi pastinya kan banyak sekali ya orang yang daftar di satu waktu sekaligus. Jadi bisa aja menyebabkan down servernya ya. Atau bisa aja disebabkan karena servernya sedang diperbaiki atau di-upgrade ya terkait validasi antara Dapodik dengan servernya ya. Jadi kita harus bersabar dulu. Selanjutnya untuk kesalahan seperti ini ya. Kita lihat di tulisan tabelnya ya. Di sini ditulis gagal mengambil data P3K guru dikarenakan exception. Terdapat masalah dengan sambungan ke web service Dapodik. Silakan ulangi kembali beberapa saat. Jadi ini menurut kami sistemnya itu sedang diperbaiki. Jadi mohon bersabar ya, semoga sistemnya segera pulih dan bisa normal kembali. Ada lagi yang modelnya begini, Anda tidak terdaftar dalam basis data Dapodik. Anda hanya bisa mendaftar P3K guru bila Anda merupakan ex tenaga honorer K2. Nah, padahal ini teman kita yang mendaftar CPNS ini terdata di Dapodik, bahkan ada yang sudah 5-10 tahun mungkin ya. Ini juga sama, disebabkan karena servernya itu lagi down atau sedang diperbaiki. Jadi solusinya gimana nih? Nah, jadi teman-teman, jika kalian mengalami hal seperti ini, solusinya itu kalian bisa langsung masuk ke portal SSCASN BKN ya. Di situ ada menu helpdesk ya. Jadi menu ini fungsinya itu untuk pengaduan kendala pada saat teman-teman mendaftar. Jadi jika kalian mengalami masalah seperti tadi nih ya, kalian bisa mengadukan permasalahan tersebut pada menu ini. Caranya itu buka portal sscsnbkn.go.id. Kemudian di atasnya itu ada beberapa menu pilihan. Nah, kita pilih yang helpdesk ya. Ini kita udah masuk ke halaman helpdesk. Jadi teman-teman, walaupun kita udah tahu ya kalau server atau sistemnya itu lagi down, tapi kita tetap harus berusaha nih untuk melakukan pengaduan. Kenapa? Karena dengan pengaduan yang kita lakukan, mudah-mudahan akan mempercepat tanggapan admin ya untuk menangani masalah tentang pendaftaran ini ya. Jadi di menu ini kita ke layanan helpdesk-nya. Kemudian di sini muncul beberapa opsi ya. Umpamanya nih kita pengaduan untuk P3K nih. Jadi kita pilih yang pengecekan P3K. Terus kita pilih pengecekan Dapodik ya. Kita klik aja. Nah, kemudian di menu ini kita wajib mengisi semua data yang diminta nih. Nama lengkap ini boleh sesuai KTP ya. Kemudian NIK yang ada di KTP kita isi secara sempurna. Selanjutnya ada nomor KK, kita isi juga nomor KK kita. Di sini tempat lahir ya. Tempat lahir ini usahakan yang sesuai dengan di akte kelahiran. Nah, kemudian tanggal lahir itu bisa juga ya dilihat di akte kelahiran.
Di sini kemudian kita diwajibkan untuk upload file scan ijazah. Nah, jadi file scan ijazah ini diupload baik itu dalam bentuk JPEG atau PDF ya. Itu maksimal ukurannya 200 KB. Kemudian juga file scan KTP. Nah, itu juga sama untuk ukurannya. Jadi kita bisa milih mau itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk PDF. Kemudian setelah lengkap, nah kita isi kode CAPTCHA yang ada di bawah ya. Ini kode ini wajib kita isi. Kita perhatikan ya, kodenya itu dengan baik. Kalau misalkan emang huruf kecil, dia huruf kecil. Kalau huruf besar ya. Kemudian kita klik submit. Jadi kan kita udah melakukan pengaduan ya. Ketika kita melakukan pengaduan, kita akan mendapatkan kode yang mana kode ini bisa kita gunakan untuk mengecek pengaduan kita. Jadi cara ceknya gimana nih Bang? Cara mengeceknya itu kita buka kembali ya menu layanan helpdesk-nya. Kemudian pilih cek status pengaduan. Nah ini yang paling bawah ya. Kita klik aja menu cek status pengaduan kita. Setelah kita pilih menu cek status pengaduan ya, kemudian kode yang udah kita dapatin tadi itu kita isikan ke sini. Nah, seterusnya kita akan diberitahukan sudah sejauh mana ya tanggapan admin untuk pengaduan yang kita lakukan. Jadi teman-teman kalau udah melakukan pengaduan, kalian harus rajin-rajin ya untuk mengecek akun kalian apakah pengaduan kalian itu sudah ditanggapi atau belum. Jadi begitu ya caranya buat teman-teman yang memiliki kendala yang sama ketika mendaftar, kalian bisa lakukan hal ini ya untuk mengadukan permasalahan kalian. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Kami ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload video terbaru nantinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.